Oke, jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan eklesiologi Injil Yohanes ya, dari tulisan Andrew J. Byers tahun 2017 ya, di buku Ecclesiology and Theosis in the Gospel of John ya. Ia memberikan beberapa panduan supaya kita dapat memahami secara utuh tentang bagaimana visi atau bagaimana konsep eklesiologi Injil Yohanes. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan menuntun kita untuk memahami dari mana dan bagaimana sih kita menemukan konsep eklesiologi dari Injil Yohanes itu. Paling tidak ia menuntun kita ya, ada satu bagian di bukunya itu yang memuat ada 5 pendekatan, kalau boleh saya bilang begitu ya, 5 hal ya, 5 cara bagaimana memahami Injil Yohanes, atau 5 cara menemukan konsep eklesiologi Injil Yohanes ya, itu. Nah, yang pertama, ia mau mengajak kita sekalian untuk menggali rumusan formal eklesiologi Injil Yohanes, ada atau tidak ya. Maka ia memandu kita dengan tuntunan apakah kemudian Yohanes itu lebih condong kepada konsep individualisme ya, dan anti terhadap institusionalisme. Ya, ini akan membantu kita. Nah, kenapa pertanyaan ini muncul? Ya, karena ia menemukan bahwa Injil Yohanes itu tidak memuat tentang peristiwa baptisan, baik itu yang dilakukan oleh para murid maupun yang dilakukan oleh Yesus ya. Baptisan dan sakramen tidak ada di situ. Maka itu membawa satu indikasi bahwa mungkin memang ia tidak tertarik dengan ritus-ritus itu ya, meskipun sebetulnya praktik liturgis ya itu ada di situ ya. Artinya kalau kita baca di Injil Yohanes, kita akan menemukan ya peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan layanan sakramen, roti kehidupan ya, lahir dari air dan roh. Itu kan menunjukkan adanya pengandaian terhadap praktik liturgi. Dan itu berarti kalau ada praktik liturgi itu berarti ada dimensi kelembagaan gerejawinya gitu kan ya. Meskipun di satu sisi kita tidak menemukan terkait dengan peristiwa baptisan dan sakramen di sana ya. Oke. Nah, sekaligus kita bisa melihat kayaknya sulit untuk mengatakan ketiadaan hierarki itu menunjukkan eklesiologi Yohanes lebih sepakat pada gagasan yang ya lebih dekat pada individualisme. Agak sulit untuk mengatakan yang demikian ya. Oke, ini tadi ketiadaan
kisah baptisan tadi itu ya. Oke, nah visi eklesiologinya itu sangat fundamental dan menyeluruh dari gereja sebagai realitas sosial. Kenapa? Karena Yohanes menampilkan hubungan timbal balik antara Yesus dan para murid. Interaksinya itu bersifat pribadi. Gembala mengenal suara dombanya, demikian juga sebaliknya domba mengenal suara gembalanya. Ya, itu kan menggambarkan relasi yang sangat intim ya. Relasi yang sangat dekat antara gembala dan dombanya. Ya. Oke. Nah, kita bisa melihat juga di doa Yesus di pasal yang ke-17 ya, yang menunjukkan adanya kesatuan antara Bapa dan Anak ya. Dan sekaligus sebetulnya itu membawa dimensi kesatuan Bapa Anak tadi itu menyerap dimensi kesatuan antara Yesus dan para murid. Ya. Jadi kesatuan gereja itu terserap dalam dimensi kesatuan Yesus dan Bapa. Ya. Oke. Itu pendekatan yang pertama. Yang kedua, kita bisa bertanya terkait dengan bagaimana memahami eklesiologi Yohanes itu dari konstruksi historisnya. Ya. Jadi secara historis kita bisa merekonstruksi komunitas Injil Yohanes. Ya. Dan dari situ kita bisa menemukan bagaimana sih rumusan eklesiologinya. Ya. Jadi visi teologis Injil tentang umat Allah itu dapat dijawab dengan penafsiran dan rekonstruksi ilmiah tentang peristiwa-peristiwa aktual dalam konteks sosio-religius Injil Yohanes. Ya. Oke, visi komunitas umat Allah mengandaikan pentingnya sejarah dan proses konseptualnya. Bagaimana kelompok sosial berpikir tentang dirinya secara teologis. Ya, bagaimana komunitas-komunitas yang percaya kepada Yesus itu merumuskan konsep persekutuannya. Ya. Oke, yang berikutnya adalah apakah, pertanyaan yang ketiga ini ya, apakah kemudian eklesiologi Yohanes itu sangat kristosentris ya, karena ia dibangun berdasarkan kristologi ya. Ini akan membantu kita untuk memahaminya. Jadi kita bisa melihat sebetulnya bahwa Yohanes itu memang adalah tulisan yang sangat menekankan pada aspek Yesus dan pemahamannya tentang kristologinya. Ya. Tema Yohanes sangat fokus kepada pribadi Yesus, fokus pada kristologi. Ya, itu yang menjadi perhatiannya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa karena saking besarnya perhatian kepada kristologi itu menjadi black hole begitu ya. Yang kemudian menelan tema-tema yang lain gitu ya. Sebetulnya yang perlu kita pahami adalah eklesiologi Yohanes itu tidak dapat dipisahkan dari kristosentris. Eklesiologi Yohanes tidak dapat dipisahkan dari kristologi. Dan ini bukanlah hubungan yang bersifat inferioritas. Tetapi kristologi dan eklesiologi adalah dua konsep yang saling berhubungan satu sama yang lain.
Ya. Oke, yang keempat, memahami eklesiologi Yohanes itu mesti mengintegrasikan antara sosiologi dan teologi. Menurut dia begitu. Ya. Jadi memahami itu mesti ada relasi antara sosiologi teologi. Sosioteologi itu menjadi penting. Kenapa? Karena pemahaman teks Yohanes tidak bisa dipisahkan dengan pemahaman bahwa ini kan produk entitas sosial, gitu ya. Jadi teks ini kan produk sosial yang kontra terhadap Yudaisme. Jadi kita nggak bisa memahami eklesiologi itu tanpa persoalan sosiologi dalam mendekati Yohanes, ya. Nah, kekristenan penerima Injil Yohanes adalah orang Yahudi yang mengalami penganiayaan dari agama yang mapan, ya. Dan ini kan pendekatan sosial akan membantu kita memahami terkait dengan konsep eklesiologinya, ya. Jadi secara teologi memahami pengertian Yohanes perihal identitas kelompok. Artinya apa? Secara sosiologi mengatakan bahwa kekristenan adalah komunitas yang berada di bawah tekanan Yudaisme dan kemudian dipahami secara teologis. Siapakah komunitas itu? Dan komunitas ini kemudian menyebut dirinya sebagai gereja secara teologi. Ya, nah maka dengan demikian cara pandang baru, identitas baru orang-orang yang percaya kepada Yesus itu menjadi sebuah identitas yang berfokus kepada teologi tentang kristologi. Ya. Oke. Yang kelima, ini pendekatan yang kelima adalah bahwa membaca eklesiologi Yohanes tidak bisa hanya fokus pada satu pasal. Pasal pertama misalnya, orang mengatakan seringkali pasal pertama itu sebagai sebuah pasal yang prolog begitu ya. Prolog terhadap teks-teks yang ada pada narasi tentang eklesiologi, ya. Tidak bisa kita memisahkan itu, tapi ini kan satu kesatuan yang utuh, ya. Maka eklesiologi naratif ini menempatkan sumber untuk visi komunitas ini dalam satu rangkaian perkembangan yang utuh, gitu ya. Ini kan narasi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ini sebuah alur yang terus disempurnakan, gitu ya. Dan itu menunjukkan adanya identitas kekristenan yang kita baca itu mulai dari misalnya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi, dan begitu seterusnya, menunjukkan bahwa ini teks yang utuh yang kemudian dinarasikan menjadi sebuah konsep tentang kekristenan menurut Injil Yohanes, ya. Jadi itu teks naratif, ya. Oke. Nah, maka lantas berikutnya adalah bagaimana eklesiologi Injil Yohanes, ya. Oke. Eklesiologi Injil Yohanes yang pertama adalah ini eklesiologi ini ciri komunitasnya bersifat inklusif, ya. Kenapa inklusif? Pertanyaannya kan menjadi begitu, ya. Dari mana kemudian kita memahami bahwa komunitas Injil Yohanes itu bersifat
inklusif. Oke. Kita berangkat dari bahwa visi komunitas itu dibangun dari visi kristologi. Ya, ingat bahwa eklesiologi ini berfokuskan pada kristologi. Nah, kristologi Yohanes itu kan membentuk doktrin, kredo tentang bagaimana gereja dipahami, atau doktrin tentang gereja. Bagaimana mereka memahami gereja? Konseptualisasi ulang ilahi sebagai logos, pencitraan konsep kristologi dalam Yohanes, konseptualisasi pengikut Kristus, ya, itu kemudian memberikan dasar bagaimana komunitas Yohanes dipahami, ya. Nah, Yohanes memahami bahwa tidak ada Kristus tanpa gereja. Tidak ada gereja tanpa Kristus. Maka sebetulnya ketika kita bicara tentang Kristus, itu berarti sama halnya kita berbicara tentang gereja. Ketika kita bicara tentang gereja, maka kita tidak dapat memisahkan atau meninggalkan Kristus. Ya. Nah, visi kristologi ini yang menjadi dasar dari visi eklesiologinya. Ya. Bagaimana visi eklesiologinya? Visi eklesiologi Injil Yohanes itu dibangun berdasarkan relasi antara Tuhan dan Logos. Kenapa relasi Tuhan dan Logos? Relasi Tuhan dan Logos inilah yang kemudian memberikan dasar utama terhadap pemahaman tentang eklesiologinya. Bagaimana kita memahaminya? Ya. Oke. Relasi Tuhan dan Logos secara berdampingan dan terus-menerus menjadi dasar eklesiologi Yohanes. Artinya apa? Coba kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 dan 2, dan kemudian ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mau mengatakan bahwa yang namanya Tuhan dan Logos itu adalah entitas yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Karena ini adalah entitas yang tidak dapat dipisahkan, yang kemudian ada dalam sebuah komunitas, ya, maka kemudian entitas ini perlu kita pahami bagaimana relasi Tuhan dan Logos itu terjadi. Ya, relasi Tuhan dan Logos itu sebetulnya adalah penghayatan terhadap identitas Tuhan Israel, ya, yang dipahami secara baru dalam konteks di Yohanes ini. Ya. Dan kalau perhatiin lingkaran yang kosong ini, jadi Tuhan dan Logos ini memungkinkan untuk relasi siapa? Kemungkinan adanya manusia yang ada terlibat dalam hubungan ini. Ya. Jadi komunitas ini tidak eksklusif untuk Tuhan dan Logos saja, tetapi sekaligus ini terbuka untuk partisipasi manusia. Ya. Maka dengan begitu komunitas yang inklusif tadi itu menjadikan prinsip eklesiologinya sebagai sebuah eklesiologi yang sangat partisipatif. Kenapa partisipatif? Karena Tuhan dan Logos ini yang memungkinkan keterlibatan manusia.
partisipasi manusia ada di situ. Kemanusiaan dihasilkan dari realitas ilahi yang dihasilkan oleh teologi diadik. Ya. Jadi teologi relasional ini yang kemudian memunculkan adanya kemungkinan kemanusiaan ini adalah hasil dari relasi ini. Ya. Oke. Nah, manusia digambarkan sebagai logos dalam tanda petik. Dan dengan begitu maka manusia itu hidup, dan karena hidup maka ia berpartisipasi. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Komunitas ilahi, Tuhan Logos secara relasional terbuka, demikian juga manusia, dan karenanya bersifat partisipatif. Ya. Nah, demikian teman-teman sekalian. Jadi bagaimana membaca, melihat, merasakan, menggumuli eklesiologi Injil Yohanes, 5 pertanyaan tadi itu akan membantu kita. Apakah eklesiologi Injil Yohanes bersifat individualisme, ya, atau anti terhadap institusi? Tapi kita bisa melihat, ya, meskipun tidak ada kisah tentang baptisan sakramen, tetapi gambaran yang ada di Injil Yohanes, ya, menunjukkan bahwa apa yang terjadi dengan roti hidup, ya, dan lain sebagainya tadi menggambarkan adanya keterlibatan kelembagaan gereja di sana. Ya, oke. Kemudian kita bisa melihat sekilas, ya. Kita bisa melihat yang kedua. Oke, kita bisa melihat rekonstruksi historis, ya. Artinya secara historis kita bisa melihat bagaimana sih komunitasnya, komunitas Yohanes, ya. Bahwa komunitas Yohanes ini tidak bisa kita lihat hanya dalam perspektif teologi saja, tetapi juga mesti dilihat dalam perspektif sosiologis, gitu ya. Karena itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka sosiologi, teologi itu akan membantu kita memahami eklesiologi Yohanes yang sangat kristosentris, yang kemudian itu kita bisa saksikan dalam narasi eklesiologi yang utuh dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-20, betul gitu ya, sampai dengan pasal 21 maksud saya, ya, pasal 21, ya. Dan dengan begitu kita bisa melihat bagaimana visi komunitasnya. Dan apa yang dikatakan oleh penulis buku, komunitas ini adalah komunitas yang sangat partisipatif, yang dibangun berdasarkan kristologi. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dan bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya, dan Tuhan